Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun situasinya hujan deras sekali ya, alhamdulillah, mari kita maknai hujan ini sebagai rahmat. Jangan dimaknai hujan sebagai penghalang. Jadi hujan itu fakta. Kita membacanya sebagai rahmat atau sebagai penghalang, itu pikiran kita. Kalau bahasa filsafatnya itulah makna. Maka mari kita maknai hidup kita. Apa saja fakta yang terjadi, yang kita temui secara positif. Biar kita bahagia. Kita diberi apa saja oleh Allah, ayo dibaca secara positif. Biar apapun yang diberikan oleh Allah itu melahirkan syukur. Misalnya, wah waktunya ngaji kayak gini, hujan kok yo ngantuk ya. Nggak apa-apa, fakta ngantuk itu bacalah sebagai rahmatnya Allah. Alhamdulillah aku masih dikaruniai ngantuk. Bayangkan kalau makhluk Allah yang namanya ngantuk itu ndak ada. Begitu kalian pingin tidur langsung tiba-tiba pules, itu kan lebih merepotkan lagi. Karena ada ngantuk, kalian nyari-nyari posisi untuk bisa dapat tempat tidur yang enak. Apapun itu, ayo dibaca. Ndak ada makhluknya Allah, ciptaannya Allah itu yang tidak bisa jadi jalan untuk kita bersyukur dan tambah dekat sama Allah. Bahkan yang mungkin menurut kita negatif. Wah, saya sakit Pak, ndak bisa hadir ngaji. Sakit itu bisa kalian baca sebagai musibah, meskipun bisa juga kalian membacanya, alhamdulillah saya sakit Pak, dosane berkurang. Alhamdulillah saya sakit Pak, sekarang saya ngerti betapa manfaatnya kesehatan. Nah itu caranya ya, biar hidupnya ndak gampang sumpek, ndak gampang galau, gelisah. Mari kita baca. Wong yo label itu kan dari kita, makna itu kan dari kita. Bahkan fakta-fakta yang paling pahit sekalipun bisa kita bunyikan dengan makna yang positif. Tentu saja mungkin kalau yang jelek, yang pahit, memaknainya ini adalah pelajaran biar besok tidak begitu lagi. Oke, baik. Ini kalau Syekh Abdul Qadir Jailani lagi pengajian kok hujan, hujannya disuruh berhenti. Ya kan ada ceritanya begitu, beliau langsung teriak, wahai hujan berhenti, ini orang-orang mau belajar. Nah, itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Baik, kalau kita ya kita nikmatilah. Kalau doanya Rasulullah, shayyiban nafi'an, semoga yang hadir, yang tercurah dari langit malam hari ini itu adalah curahan yang bermanfaat, curahan anugerahnya. Oke, bismillah, kita mulai ya. Malam hari ini sebenarnya tidak harus berpikir panjang-panjang, wong temanya tema cinta pada Rasulullah. Harusnya saya tidak ngomong banyak, mungkin di depan sini kita sholawatan bareng-bareng atau apa, harusnya ngono. Neng yo susah nanti rekamannya ya. Kalian sudah siap-siap mendengarkan untuk dapat sesuatu, malah diajak sholawatan saja. Nanti sholawatan sendiri-sendiri ya. Saya mengantarkan saja dengan beberapa perspektif tentang mencintai Rasulullah. Ini cinta Rasul ini diksi yang mungkin akrab sekali dengan keseharian kita. Malam hari ini kita belajar, ayo kita gali. Kalau bahasa filsafat, ontologi dan epistemologinya. Apa dan mengapanya kok kita itu harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau minggu-minggu sebelumnya itu basis teoritisnya saja. Kalau di filsafat, malam hari ini kita masuk ke ranah aksiologisnya.
dari betapa mulianya Rasulullah, betapa filosofisnya hadirnya Nabi, betapa dalamnya Nur Muhammad minggu lalu. Malam hari ini kita wujudkan itu semua secara konkret dalam diri kita dengan cara mencintai Rasulullah. Bismillah ya, kita mulai. Yang pertama, kita lacak dasar-dasarnya dulu. Ini mirip di pertemuan pertama kita ya. Kemarin kita sebut bahwa hadirnya Rasulullah adalah bagian dari cintanya Allah kepada manusia. Jadi ini dasar yang pertama. Jadi hadirnya Rasul, hadirnya Nabi itu bagian dari cintanya Allah kepada kita. Ini saya ambil dari salah satu sumber. Bentuk-bentuk cintanya Allah pada kita, khususnya manusia akhir zaman ini, antara lain itu. Selain Nabi dan Rasul yang saya warnai berbeda itu, yang pertama jelas tentu saja kita dianugerahi oleh Allah keberadaan dan kehidupan. Kita ada, eksis sekarang saat ini sebagai manusia dengan kemampuan berpikir yang tinggi melebihi makhluk Allah lainnya. Itu menunjukkan cintanya Allah pada kita. Jadi kalau ada yang tanya, apa sih Pak buktinya cintanya Allah pada kita? Itu ya sederhananya, lah kamu ada itu. Anugerah paling besar dari Allah. Itu pun ada yang kedua. Apa? Kita tidak sekedar dibuat ada, tapi diistimewakan oleh Allah. Kalau bahasanya Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Kita ini kan anak cucunya Nabi Adam yang dimuliakan oleh Allah. Allah sendiri yang bilang, sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Banyak fasilitas-fasilitas kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada kita. Kita itu makhluk yang diberi kebebasan untuk milih. Kita itu makhluk yang diberi segala macam potensi dalam diri kita. Kita itu makhluk yang mikrokosmos. Unsur-unsur semesta ada dalam diri kita. Kita juga makhluk yang punya dimensi ilahiyah. Nah, ini istimewa kita. Tidak ada makhluk seistimewa manusia. Makanya iblis iri sama kita. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, tidak hanya itu. Allah itu menyediakan segala macam fasilitas untuk kita bisa hidup di muka bumi ini. Dan segalanya pas, sesuai, cocok, sebelum kita sendiri yang rusak. Suhu udara, iklim, tekanan udara, jaraknya matahari dari bumi, dan lain sebagainya itu pas. Kok kita dulu diturunkan di planet Pluto yang paling kecil, mungkin kita sudah tawuran, desekan karena planetnya kecil. Atau di planet yang paling dekat dengan matahari, mungkin kita sudah gosong semua. Pas kita itu ada di bumi, planet yang indah, hijau, untuk kita hidupi. Oh, itu tidak mungkin kebetulan. Kemudian itu pun Allah ingin kita itu bahagia, lurus jalannya dan kembali lagi pada Allah sesuai yang diinginkannya. Maka Allah menurunkan kitab suci. Padahal kita sudah diberi akal, tapi betapa sayangnya Allah pada kita, diturunkanlah kitab suci. Itu pun Allah masih, jangan-jangan nanti kitab suci tidak dibaca, tidak dipedomani. Kayak mahasiswa itu loh, sudah ditulis referensinya ini, masih tidak dibaca. Kadang-kadang dosennya memfotokopikan ini, ya tolong difotokopi, dibagikan. Itu pun tidak dibaca.
Nah, mungkin Allah ngerti, wah menungso ndak jauh-jauh dari mahasiswa ini mesti. Sudah ada Al-Quran, sudah ada kitab suci, yo membacanya males apalagi memedominya. Sudahlah, langsung dikasih penuntun. Namanya Nabi atau Rasul. Oh, ini betapa sayangnya Allah sama kita. Nah, ada lagi beberapa yang lain. Ini kalau dijelaskan satu-satu panjang. Ada juga rezeki, itu pasti ya. Kemudian luasnya ampunan. Iblis salah langsung dihukum. Tapi kita yang akhir zaman ini dibuka lebar-lebar terus-menerus ampunannya Allah. Masih ada kesempatan loh, ayo tobat. Kita ini bolak-balik bilang, ini akhir zaman loh, ini akhir zaman loh. Tapi tidak pernah tergerak hati kita. Loh kalau akhir zaman, mbok cepet-cepet tobat, minta ampun sama Allah. Kita kan rame akhir zaman itu kan cuma pingin rame di medsos saja atau pingin bikin konten apa ini. Inilah ciri-ciri zaman sudah akhir mungkin ngono. Tapi terus apa yang harus kita lakukan kalau memang ini zaman sudah akhir? Jangan lupa selama bel belum berbunyi, ampunannya Allah masih terbuka. Nah, ini istimewa kita. Allah tidak menyegerakan siksanya. Makanya Allah menunda hukuman. Siapa tahu nanti tobat. Siapa tahu nanti insaf. Siapa tahu nanti minta ampun. Maka tidak langsung dihukum. Beberapa umat terdahulu ada yang oleh Allah langsung diingatkan dengan cara dihukum. Tapi di kita tidak. Kita diistimewakan hari ini antara lain dengan Allah menunda hukuman. Kemudian melipat gandakan pahala. Oh ini Allah kan ya sangat sayang dengan kita. Maka kadang amal kecil saja pahalanya bisa luar biasa. Jadi ini untuk menarik kita agar suka dengan jalan kebenaran, jalan kebaikan. Maka oleh Allah dipromosikan kebenaran dan kebaikan itu dengan pahala yang berlipat ganda. Padahal itu sebenarnya yang butuh itu kita. Untuk melatih jiwa berbagi dengan sesama, Allah menjanjikan barang siapa bersedekah membantu saudaranya, pahalanya 700 kali lipat misalnya. Loh, ini kan untuk menarik kita ke sana. Sebenarnya hidup dengan kesadaran berbagi itu kebutuhan kita. Bayangkan kalau manusia itu egois, tidak ada yang mau saling membantu. Tidak ada yang mau meringankan tangannya, saling menolong sesamanya. Hidup ini akan berat sekali. Tidak hanya yang kaya pada yang miskin. Kalau orang miskin juga tidak mau bantu yang kaya, tidak ada yang mau disuruh kerja, motong rumput, tidak ada yang mau disuruh jadi juru masak, tidak ada. Ya pontang-panting juga yang kaya. Kesadaran saling berbagi, saling membantu, saling menolong, itu kan kebutuhan kemanusiaan. Allah tahu kita sangat memerlukan itu, maka kita diberi tawaran, kita dipromosikan, yuk melakukan itu. Ada berlipat-lipat pahala untuk itu. Itu sebenarnya untuk kita tertarik ke sana. Itu kayak kalian punya adik atau punya anak kecil yang disuruh belajar. Terus kalau kamu rajin belajar nanti ranking 1 tak beliin HP baru misalnya. Nah, itu kan tertarik kan adikmu untuk belajar serius. Biar dapat HP baru. Padahal targetmu kan tidak ke situ. Tidak apa-apalah kamu mikir HP baru. Yang penting kamu belajar beneran dan nanti pinter. Tidak apa-apalah kamu mikir pahala yang berlipat-lipat. Insya Allah nanti dikasih kok memang sama Allah. Tapi yang lebih penting lagi, jiwamu terbentuk jadi orang baik. Itu bukti sayangnya Allah.